pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elina Ignacia. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 2 Patah 1. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309414. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan menjalani uji kinerja secara daring di SD Negeri 2 Patah 1 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Kelas 6 SD fase C. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Agi. Oke. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita awali dengan berdoa. Ayo silakan maju berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk memulai kegiatan belajar ini. Kami juga memohon penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing akal budi kami agar dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan. Berikanlah kami pikiran yang tajam, ingatan yang kuat, serta kasih karunia yang melimpah dalam belajar. Mohon bantu dan dampingilah kami dalam belajar ini. Ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah berdoa, maka dari itu marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Akan terlebih lagi Bu absen dulu, ya. Ya, pada pagi hari ini kita memulai pelajaran kita, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya. Nah, di sini apakah kalian tahu apa saja hak dan kewajiban kalian di sekolah sebagai siswa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Julian. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ya, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Apa lagi? Iya, Kim. Lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Ya, lingkungan aman dan mendukung. Apa lagi? Iya, Saka. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Iya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, lalu apa lagi? Iya, Ayep. Menaati peraturan sekolah. Apa lagi? Iya, Mayrin. Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Apa lagi? Iya, Tian. Menjaga lingkungan
Iya, menjaga lingkungan sekolah itu yang kita lakukan setiap hari, kita laksanakan di sekolah ya. Jadi setiap hari ada sudah jadwal piketnya masing-masing ya. Jadi kita harus menaati kewajiban kita dan hak kita sebagai siswa di sekolah ya, yaitu menaati peraturan, membersih lingkungan sekolah, menghormati guru. Ya, baik. Nah, di sini bagaimana sikap Yesus terhadap aturan yang berlaku di zamannya, misalnya dalam membayar pajak apa? Ayo, siapa? Julian. Iya, melakukan kewajiban beragama. Ya, lalu apa? Apa yang bisa kita pelajari dari teladan Yesus mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara? Iya, Desta. Iya, melaksanakan kewajiban beragama. Apa lagi? Iya, Cantika. Memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Ya, memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Apa lagi? Iya, si Kim. Hak untuk mengajar dan beribadah. Ya, hak untuk mengajar dan beribadah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik dapat memahami keberagaman dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat memahami nilai-nilai Kristiani dan dalam menjalankan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat itu. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita juga pada hari ini, kalian silakan mengamati video yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah ya. Silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan pada pagi hari ini. Hak dan kewajiban anak di rumah. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya.
4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, Ya, baik. Kalian sudah melihat video kita pada pagi hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Apa tadi judul video pembelajaran kita tadi? Hak dan kewajiban anak di sekolah ya. Nah, dari yang kalian lihat dan kalian amati dari video tadi, apa hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah? Siapa yang ingat tadi yang disampaikan? Iya, mendapatkan makanan dan minuman. Apalagi? Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ya, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Lalu yang ketiga mendapatkan kesejahteraan hidup dan juga mendapat bimbingan di rumah. Nah, yang kewajiban kita di sekolah yaitu membantu dan membersihkan di lingkungan sekolah atau di rumah ya. Baik. Setelah kalian mengamati video pembelajaran pada pagi hari ini, ada membawa Alkitab? Ya. Silakan kita memulai membaca teks kitab suci dari Injil Matius. Ya, lihat itu Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27, baru dilanjutkan dengan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Ya, silakan dibuka kitab sucinya. Kita baca bersama-sama ya. Sudah? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata
menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Baik, kita lanjut. Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka mendapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-muridnya. Mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, kalian sudah membaca yaitu dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 dan Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Nah, di sini tadi dikatakan bagaimana Yesus dicobai orang Farisi, yaitu bertanya tentang membayar pajak kepada Kaisar, ya. Nah, apa pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi kepada Kaisar? Teladan apa yang dapat kita ambil dari Yesus dalam membayar pajak kepada negara dan kepada Allah? Apa kewajiban kita? Ketaatan sebagai warga negara yang baik. Ya, ketaatan sebagai warga negara yang baik. Apa lagi? Persembahan hidup yang utuh. Ya, persembahan hidup yang utuh. Nah, kenapa kita harus taat sebagai warga negara yang baik? Karena kita tinggal di bangsa dan negara yang ada aturan, ya. Maka dari itu kita harus taat baik kepada negara, baik kepada kehidupan, baik persembahan yang kita berikan melalui hidup kita yang utuh, kita persembahkan kepada Allah. Di sini Ibu ada tugas kelompok, ya. Di sini sudah Ibu bagikan kelompoknya menjadi tiga kelompok. Jadi
kita akan melaksanakan tugas kita. Jadi kalian pilih dari 9 jawaban yang ada di sini kalian. Misalnya hak dan kewajiban di rumah itu yang mana? Hak dan kewajiban di sekolah itu yang mana? Hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, di sini sudah ada, hanya kalian tempel di lembaran HPS ini ya. Nah, nanti silakan kalau nanti ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Oke. Ibu akan bagikan. Ini ya tugasnya, nanti silakan kalian kerjakan secara bersama ya. Itu lemnya. Nih. Oke, sudah. Nah, jadi kalian tempelkan sesuai nomor-nomor yang ada di sini ya. Sudah Ibu ada di situ. Silakan kalian kerjakan. Ya, marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Ya, masih ingat lagunya? Masih. Mari kita beri 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lalu lintas dan hukum yang berlaku, menghormati guru, petugas keamanan dan aparat pemerintah. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh agar berguna bagi bangsa Indonesia. Ikut serta menjaga fasilitas umum. Kita beri tepuk salut kepada teman-teman yang sudah berdiskusi dan membaca kelompoknya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 1 silakan. Kewajiban kita adalah 1. Berdoa dan bersyukur setiap hari. 2. Mengikuti perayaan Ekaristi. 3. Mengasihi sesama dan membantu orang yang kesusahan. 4. Membaca kitab suci atau merenungkan firman Tuhan. 5. Mengembangkan bakat dan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Kewajiban kepada Kaisar. 1. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. 2. Menaati peraturan lalu lintas dan hukum yang berlaku. 3. Menghormati guru, petugas keamanan dan aparat pemerintah. 4. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh agar berguna bagi bangsa Indonesia. 5. Ikut serta menjaga fasilitas dan bersyukur setiap hari. 2. Mengikuti perayaan Ekaristi misa pada hari Minggu atau hari raya wajib. 3. Mengasihi sesama dan membantu orang yang kesusahan. 2. Menaati peraturan lalu lintas dan hukum yang berlaku. 3. Menghormati guru, petugas keamanan dan aparat pemerintah. 4. Rajin belajar dengan sungguh-sungguh agar berguna bagi bangsa Indonesia. 5. Ikut serta menjaga fasilitas umum. Ya, sudah selesai? Ya, setelah hasil diskusi dari kelompok kelompok 2 ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kembali. Mari kita
tepuk salut lagi kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Iya. Baik, kalian sudah selesai berdiskusi kelompok, yaitu tentang kewajiban kepada Allah dan kepada Kaisar, ya. Ada yang ingin bertanya kenapa kita harus melaksanakan kewajiban kita baik kepada Kaisar atau negara atau kewajiban kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Ya, kewajiban kita kepada Allah itu kita tentu harus taat pada aturan, ya, seperti misalnya tindakan kita kepada Yesus, yaitu ketaatan, contoh dan teladan kita kepada Yesus. Tentu kita harus juga taat dan meneladani apa yang ada sudah diaturkan di dalam negara. Nah, seperti tadi kalian sudah menonton video yaitu hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Ya, apa hak dan kewajiban kita di rumah kan? Ya, menyapu, apa lagi? Menyuci piring, apa lagi? Setelah kita menyapu, menyuci piring, apa jadi hak kita setelah kita melakukan dan melaksanakan itu pekerjaan yang diberikan oleh orang tua? Iya, menyuci baju, ya. Jadi menjadi hak kita yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yaitu karena kita sudah melaksanakan tugas kita dan kewajiban kita di rumah. Ya, nah, di sana tindakan Yesus dalam membayar pajak menunjukkan bahwa ketaatan pada aturan negara adalah bagian integral dari ketaatan kita kepada Allah dan tanda cinta kasih kita kepada Allah. Lalu kalau di rumah kita mentaati peraturan yaitu dengan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh orang tua, ya. Nah, apakah kita siap untuk berkata tidak pada tindakan yang melanggar aturan? Apa kalian berani tidak mengatakan tidak jika seseorang, contohnya si Saka melanggar aturan? Apakah berani untuk mengatakan jangan melanggar aturan? Berani tidak? Berani. Ya, karena kita mempunyai aturan di sekolah, ya. Jadi kita harus menaati seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, kita taat pada peraturan yang sudah diberikan oleh Kaisar. Ya, masih semangat? Masih. Ya, marilah. Karena kita mempunyai semangat, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan duduk kembali. Ya.